Filmnya dimulai dengan para anak buah Yakuza bersama pemimpin mereka yang lagi ditato. Si pemimpin ngeluh soal rasa sakit yang dia rasain waktu lagi ditato. Sembari dia ngancem si seniman tato, salah satu bawahannya ngebawain surat, membukanya mengungkap adanya pasir hitam di dalam amplop. Si master tato mundur kaget seraya dia sadar sejarah akan terulang kembali. Karena amplop berisi pasir hitam adalah pertanda bahwa si penerima amplop bakalan dibunuh oleh klan ninja pembunuh berdarah dingin. Dia bilang ceritanya orang yang terlibat dulu ngetawain aja persis kayak yang mereka lakuin, harus membayarnya dengan nyawa mereka. Dia juga bilang kalau dia harusnya udah mati andai bukan karena kesalahan lahir. Jantungnya ada di sisi kanan dadanya, jadi dia bisa lolos dari pedang si ninja. Begitu dia nunjukin bekas lukanya ke anak buah Yakuza, mereka semua ketawa histeris. Suaku si pemimpin Yakuza dan salah satu anak buahnya ngeremehin peringatan itu, tiba-tiba kepala anak buah Yakuza itu ditebas oleh sesuatu dari balik bayang-bayang. Para penyerang ngancurin lampu di ruangan itu dan ngabisin semua orang yang terlihat. Orang-orang itu dibunuh oleh klan ninja pembunuh yang selalu bergerak dan ngejalanin aksi mereka dari balik bayangan. You don't have to do this. Si seniman tato ngingetin dia kalau tindakannya itu percuma. Dia gak dengerin dan dihabisin juga. Begitu pula si master tato. Adegan beralih nunjukin seorang agen Europol bernama Mika lagi ngejelasin sesuatu ke bosnya, Meslo. Mika ngungkapin kalau dia nemuin koneksi antara beberapa pembunuhan tokoh politik paling berpengaruh di pemerintahan dengan klan Ozuno yang dia yakini sebagai klan ninja pemburu bayaran. Dia minta waktu 1 jam guna ngebuktiin ke bosnya kalau klan ninja itu ada. Meslo ngasih dia waktunya dan dia ngejelasin secara rinci udah berapa lama klan ninja itu beroperasi. Gak lupa nyebutin kalau klan Ozuno selalu minta 100 pon emas bagi ganti nyawa seseorang. Klan Ozuno selalu konsisten dalam menetapin harga ke semua klien yang perlu jasa mereka. Klan Ozuno adalah dalang di balik pembantaian di klub Yakuza di Osaka yang terjadi beberapa waktu lalu. Meslo kayaknya ngeraguin hasil investigasi yang diajuin oleh Mika lantaran keberadaan klan Ozuno masih dianggap sekadar legenda belaka. Malam harinya di Berlin, Raizo, seorang pemuda dengan tatapan sangar di tempat cuci baju, lagi masukin semacam barang ke mesin cuci. Tepat saat itu, seorang wanita muda minta tolong dia mengambilkan sepotong kain. Dia tersenyum kagum ke Raizo. Raizo langsung bisa ngelihat samarannya. What clan are you from? Dia pura-pura tidak mengerti. I don't understand. Sadar samarannya udah kebongkar, dia nyerang Raizo. Raizo kebelah diri dan mengeksekusi wanita itu dalam prosesnya. Pemilik tempat cuci baju kebangun dari tidurnya setelah dengar keributan. Dia langsung lari ngeliat ada apa. Darah kelihatan ngalir dari salah satu mesin cuci dan ketika dia deketin mesin cuci itu, mayat wanita itu terlihat di dalamnya. Keesokan harinya, waktu Meslo lagi makan siang bareng Mika, Meslo ngungkapin ke bawahnya kalau dia udah nyelidikin teori Mika dan berhasil dapat info penting soal organisasi rahasia kuno bernama 9 Klan. Meslo bilang kalau seorang agen KGB bernama Alexei Sabaten pernah nyoba ngungkap organisasi 9 Klan yang terlibat dalam serangkaian pembunuhan orang-orang paling berpengaruh di seluruh dunia sejak puluhan tahun lalu. Akan tapi, semua orang ngira Sabaton cuma ngarang cerita dan punya gangguan jiwa. Raizo masuk ke apartemennya dan meriksa semua senjatanya. Dia seorang ninja dan punya persenjataan ninja lengkap yang disembunyiin di seluruh apartemennya. Teringat masa kecilnya. Dalam kilas balik, seorang master tua kelihatan lagi ngomong sama sekelompok anak-anak. Dia nyeritain ke mereka betapa terhormatnya jadi anggota klan Ozuno. Dia ngenalin Raizo muda ke kelompok itu dan nyuruh mereka nganggep Raizo kayak keluarga. Raizo dan murid-murid lain harus ngejalanin latihan fisik dan mental yang berat banget karena Lord Ozuno nyiapin mereka semua agar jadi ninja pembunuh berdarah dingin dan tanpa ampun. Dia juga ngasih tahu mereka gimana darah di urat nadi mereka adalah kelemahan tubuh. Master klan mereka nunjukin aksi nyayat tangannya dan nyembuhinnya hampir seketika. Dia kemudian duru kelompok anak-anak itu makan malam itu untuk bertarung lagi besok pagi. Raizo muda kelihatan jalan hati-hati dengan luka di bawah kakinya. Dia buat kesalahan dengan ngeganggu Pin. Gurunya ngehukum dia dengan nyambuk kakinya. Raizo muda ngelanjutin jalannya sampai akhir. Malam harinya Raizo muda kelihatan gerintih kesakitan karena kakinya luka parah. Seorang gadis dari kelompok yang sama ngebantuin dia ngobatin luka di bawah kakinya. Namanya Kiriko. Kilas balik berakhir dengan Raizo dewasa lagi latihan keras pakai segala jenis senjata. Dia lagi nyiapin diri demi sesuatu yang buruk. Sementara itu Mika ngunjungi Nyonya Sabaton soal laporan yang ditulis suaminya dulu. Nyonya Sabaton ngejelasin gimana laporan suaminya nyebabin dia jadi lebih paranoid soal keamanannya. Suaminya mulai masang lampu, sensor, dan kamera di seluruh rumah. Dia bilang suaminya nggak mau ada bayangan sedikit pun di sekitar rumah. Suaminya itu tentara
Dan bukan orang yang gampang goyah. Dia ingat ada seorang pria datang ke rumah mereka dan ngomong sama suaminya. Waktu ditanya gimana suaminya meninggal, dia bilang lampu padam dan kejadian itu tuh berlangsung. Nyonya Sabato nunjukin Mika beberapa berkas yang ditinggalin suaminya. Di rumah, Mika ngecek berkas investigasi Sabaton. Dia nemuin bukti keberadaan klan ninja pembunuh. Dia muter rekaman yang dia temuin di berkas itu. Di rekaman itu, Raizo kelihatan lagi berantem kelawan ninja. Terus dia ngeliat muka Raizo sewaktu Raizo natap lensa kamera. Sementara itu Raizo kelihatan latihan intensif pakai senjatanya. Di akhir latihannya, dia teringat ketika remaja dia lagi berantem sama rekan sejawatnya. Rekannya yang namanya Takeshi, kebatannya dengan melempar api ke matanya dan nyerang Lia di kepala. You think this is pain? You are mistaken. Master klan Ozino nunjukin ke Raizo apa itu rasa sakit yang sebenarnya dan pergi ninggalin dia. Raizo dilempar ke tempat yang kayaknya ruang isolasi. Pagi berikutnya, Master klan nemuin Raizo udah meditasi di ruangan tempat dia ngunci dia. Dia muji Raizo dan ngelanjutin hari. Di masa kini, Mika didatengin di kantornya sama agen dari agensi yang gak disebutin namanya, Zabrensky. Si agen minta izin nanyain Mika soal kencan makan siang yang gak biasa, yang kayaknya sering dilakukan Mika dan Agent Maslow. Si Agent ngingetin Mika soal kasus stres yang dialami Agent Maslow. Waktu Mika dan Maslow ketemu di luar kantor, Maslow ngungkapin kalau Zabrensky juga datang ke dia dan nanyain hal yang sama soal Mika. Mika lalu berasumsi kalau pihak tertentu lagi ngawasin mereka berdua karena investigasi mereka terkait 9 klan dan bakal nyoba ngehentiin penyelidikan mereka. Maslow juga mikir gitu, soalnya tindakan 9 klan ada hubungannya sama orang-orang paling berpengaruh di dunia dan minta Mika ningkatin kewaspadaan. Tanpa mereka sadari, mereka lagi diawasin. Mereka berdua pergi tanpa celaka dan Mika sampai di rumah malam itu. Dia ngeliatin dokumen dari Nyonya Sabaton dan belajar lebih banyak soal keberadaan klan ninja yang sebenarnya. Raizo lagi jalan di pasar. Dia teringat momen dia mergokin Kiriko, gebetannya waktu remaja, lagi motong tali bonsai dan bilang kalau Kiriko bakal kena masalah karena ngelakuin itu. Kiriko bilang kalau setiap makhluk hidup, termasuk tanaman bonsai, punya hati dan berhak milih jalan hidupnya sendiri. Rekannya itu ngingetin dia soal hatinya dan nanemin sedikit kehidupan ke hatinya yang udah dingin membatu. Raizo muda harus ngejalanin latihan berat buat ningkatin ketajaman indera pendengarannya. Lord Ozuno nyuruh Raizo pakai penutup mata selama setahun penuh dan ngelakuin semuanya sambil mata tertutup agar terbiasa sama gelap. Awalnya Raizo ngerasa kesulitan, akan tetapi seiring waktu dia bisa nyesuaiin diri dan mampu berantem ngelawan musuhnya cuma dengan ngandalin indera pendengarannya. Raizo bisa dengar detak jantung Kiriko yang sinkron sama detak jantungnya sendiri meskipun mereka lagi jauh-jauhan. Pagi berikutnya nunjukin si ninja cewek Kiriko ngalahin rekan sejawatnya yang lain. Dia menang pertarungan dan si Master Clan nyuruh dia nebas lawannya supaya dia tahu arti kegagalan. Dia nolak dan malah ditebas sama Master Clan, terus dikirim ke penjara klan mereka. Raizo kelihatan ngasih Kiriko air minum diam-diam. Dia nanya ke Kiriko, kenapa dia ngelakuin itu? Dan gak ada jawaban yang jelas. Pagi berikutnya nunjukin Kiriko dan Raizer lagi ngasah senjata mereka. Suatu malam pas hujan deras, Kiriko nyoba kabur dari sekolah ninja klan Ozuno. Raizo yang tahu hal ini nyoba ngebujuk Kiriko supaya tetap tinggal. Soalnya konsekuensi yang bakal dihadapin murid yang nyoba kabur adalah eksekusi. Meski begitu, Kiriko tetap bertekad guna ninggalin klan Ozuno, lalu manjat tembok di belakangnya. Masa kini nunjukin Raizo tua ngangkat telepon dari penelpon Jepang. Dia langsung tahu apa yang harus dilakukan dan bergegas pergi. Dia dapat foto Mika sebagai target selanjutnya dari klan ninja. Di sisi lain, Maslow yang sering dicurigain sama petinggi intelijen dunia setelah nemuin investigasi Alexis Sabaton soal 9 klan, nyoba ngingetin Mika soal bahaya yang mungkin datang. Maslow ngasih Mika pistol buat jaga-jaga dan nyuruh dia nyari tempat sembunyi yang aman. Akan tetapi waktu Mika sampai di apartemennya, listrik di seluruh gedung apartemen padam. Mika nyadar kebetulan ini dan langsung curiga. Dia pelan-pelan naik ke apartemennya di lantai atas. Dia ngebuka pintu dan dengar sesuatu gerak di apartemennya. Dia jalan ke sebuah ruangan di apartemennya dan ngelihat surat yang udah gak asing berisi pasir hitam. Dia diserang sama ninja di kegelapan. Untungnya nyawanya diselamatin sama ninja lain yang ngehentiin mereka. Mika nembakin pistolnya ke siluet-siluet itu dan berantem sebisanya di kegelapan. Dia lalu sadar kalau dia nggak berdaya dan cuma nontonin mereka berantem. Salah satu ninja nyoba selamatin Mika dan setelah dia berhasil ngelahin ninja yang niat ngebunuh Mika, ninja itu ngingetin kalau bakal ada lebih banyak lagi yang datang. More will come. What? They won't stop until you're dead. Setelah itu, Raizo penyelamat nunjukin wujud aslinya dari balik bayangan. Dan ternyata ninja itu adalah Raizo.
Do you know me? Mika yang ngenalin Raizo dari rekaman kaset kaget kalau Raizo nyelamatin nyawanya. Abis itu mereka pergi sebelum ninja pembunuh lainnya datang dan ngebunuh mereka. Takeshi kelihatan mimpin kelompok ninja yang ditugasin buat ngabisin Mika. Run, little brother. Run. Kata Takeshi sebelum kilas balik muncul, ngungkapin si Kiriko yang muda lagi kabur dikejar sama Takeshi. Di kilas balik itu, Kiriko diikat di tiang. Lord Ozono nyuruh Takeshi mengeksekusi Kiriko di depan semua muridnya, supaya nggak ada lagi murid yang berani ngikutin jejak Kiriko. Takeshi yang tahu Raizo dan Kiriko teman dekat, terus nusuk Raizo di jantungnya sambil nyeringai licik ke arah Raizo. Masa kini nunjukin Mika dan Raizo di mobilnya kabur dari kejaran para ninja. Mereka berdua kenalan dan Mika nanya kenapa dia ngejar klannya sendiri. Pertanyaan ini bikin Raizo ingat sama pembunuhan yang dia lakuin bareng Master Klan Ozenu di sampingnya. Menurut si Master Klan, pria itu pakai jam tangan emas. Dia nyuruh Raizo ngambilin jam itu untuk dia. Setelah pertarungan panjang dan melelahkan dengan pria berbadan besar itu, dia menang dan ngambil jam tangan emas dari tangannya. Adegan berikutnya nunjukin Raizo yang terluka megang jam tangan emas di atas gedung. Dia ngulurin jam tangan emas itu ke Master Klannya, yang kemudian nyuruh dia nyimpen jam itu. Tepat di momen itu, gadis lain yang nyoba kabur dari klan Ozenu dibawa ke hadapannya. Gadis itu ngingetin dia sama Kiriko. Master Klan Ozenu nyuruh Raizo ngabisin gadis itu agar jadi Ozenu sejati. Gak tega ngabisin si gadis, Raizo nebas Master Klannya pakai kusarigamanya. Marah, si Master Klan nyuruh para pembunuh yang ada di situ ngabisin nyawa Raizo. Raizo hampir aja kehilangan nyawanya waktu dia jatuh dari gedung tinggi. Untungnya, kolam renang nyelamatin nyawanya. Balik lagi ke masa kini, Mika dan Raizo mutusin buat sembunyi di motel sebentar. Raizo lalu nyuruh Mika bersih-bersih tanpa pakai sabun dan ganti baju. Setelah itu, dia nyebarin asap rokok ke badan Mika guna nyembunyiin baunya. Soalnya, ninja pembunuh punya indera penciuman tajam kayak serigala. Ninja pembunuh bisa nemburin target mereka cuma dengan nyium baunya. Mika yang mikir kalau Raizo mau balas dendam ke klan Ozenu, lantas ngehubungin Maslow supaya mereka bisa ketemu. Mika dan Raizo ketemu sama Maslow untuk ngebahas situasi yang mereka hadapin di tempat terpencil. Biarpun begitu, Raizo ngerasa ada yang gak beres di pertemuan mereka kali ini karena dia curiga sama Maslow. Why have you done this? Then what? Bener aja, gak lama kemudian pasukan khusus langsung nyerang Raizo pakai kejut listrik tegangan tinggi dan ngelumpuhin dia seketika. Raizo lalu dibawa sama Maslow dan pasukan khusus Europol ke lokasi rahasia buat diintrogasi. Sure doesn't look like a killing machine to me, sir. Looks like he belongs in a boy band. He couldn't have hurt them. Mika yang rasa dikhianati sama Maslow langsung nuntut penjelasan dari dia. Maslow bilang kalau dia nggak punya pilihan lain karena para petinggi nyuruh dia nangkep Raizo. Dia ngajak Mika ke sebuah ruangan, nyuruh orang-orang keluar dan ngejelasin kecurigaannya ke Mika. Ngasih tahu dia seberapa serius para petinggi nanggapin kasus ninja ini. Dia ngasih Mika sebuah suar dan nyuruh dia ngaktifinnya kapanpun dia butuh bantuannya. Mika nyunjungin Raizo di selnya dan ngasih dia minum. Dia bilang Maslow ada di pihaknya dan Raizo bilang semuanya udah terlambat. Mika lari buat kasih tahu Maslow, lampu mati dan semua orang waspada. Seketika, Mika lari ke sel Raizo. Raizo ngingetin mereka soal bahaya yang bakal datang. Situasi berubah drastis waktu para pembunuh mulai beraksi dengan cepat. Mereka ngabisin semua penjaga. Untungnya, Mika nemuin kunci sel Raizo dan ngebebasin Raizo tepat waktunya. Raizo ngabisin seorang ninja begitu dia bebas dan nuntun Mika ikut sama dia ke jalan yang benar. Di koridor, Raizo nyuruh Mika nungguin dia selagi dia ngebela mereka berdua ngelawan beberapa pembunuh. Penjaga lain masih berantem ngelawan para pembunuh yang ngelempar shuriken di ruang komputer. Untungnya buat Mika, dia berhasil sampai ke mobilnya di lantai atas, ninggalin Raizo dan para pembunuh lain bertarung. Raizo ketemu Takeshi dan pasukan ninjanya dan terlibat pertarungan sengit. Raizo berhasil ngebelan diri ngelawan semua ninja yang nyerang dia. Raizo yang terluka jalan ke mobil Mika dan diserang di jalan sama lebih banyak ninja. Mika ada di mobilnya nungguin Raizo waktu dia diserang sama seorang ninja. Dia nyalain mobilnya dan ngegas. Dia berhasil nembak kaki ninja itu dan ngusir dia tepat waktu dia mau keluar dari parkiran. Shuriken dilempar ke arah mobilnya, ngancurin kaca depannya. Untungnya dia bisa lolos dari pertarungan. Raizo berhasil ngebela diri ngelawan para pembunuh dan sampai ke jalanan Berlin. Klan ninja ngejar dia ngelewatin kendaraan yang lalu lalang dan nyusul dia. Takeshi ngelawan Raizo dan nebas perutnya. Mika ngebantu Raizo dan ngebawa dia pergi. Setelah itu, Mika ngebawa Raizo yang luka parah ke sebuah penginapan buat sembunyi karena Raizo nggak mau dibawa ke rumah sakit. Mika makasih ke Raizo karena udah nyelamatin nyawanya waktu dia tidur pingsan dan ngaktifin suar yang dikasih Maslow. Kemudian dia sembunyi di motel dekat situ dan ngeliat ninja datang ke kamar mereka. Pasukan khusus datang dan Mika kelihatan sendirian di motel. They took him 10 minutes ago. Raizo udah nggak ada. Raizo kelihatan ada di kontainer yang gerak selagi dia nyembuhin dirinya sendiri pakai teknik yang dipakai Master Klan mereka. Kendaraan berhenti dan Raizo dihadapin ke Master Klan Ozenu.
Dia ngingatin Rizzo betapa kecewanya dia atas aib yang dibawa Rizzo ke klannya. Rizzo dijadwalkan buat dieksekusi malam itu juga. Di tempat eksekusi, Rizzo ngeludahin suar yang kasih tahu lokasi keberadaan klan. Agensi datang tepat waktu untuk menghabisin klan itu. Para pembunuh ngebela rumah mereka dan pertarungan sengit terjadi. Mika yang datang bareng pasukan Europol langsung ngebebasin Rizzo. Setelah itu, Rizzo terlibat duel maut sama Takeshi yang kemampuannya hampir setara sama Lord Osni. Namun, Rizzo yang berniat malas dendam atas kematian Kiriko udah latihan keras banget demi nunggu momen buat berhadapan sama Takeshi. Meskipun dapat perlawanannya sengit dari Takeshi, Rizzo akhirnya bisa mengalahkan pria itu dan ngebalasin dendam Kiriko. Masih luka parah dan berlumuran darah, Rizzo nyoba ngelawan Lord Osano yang kemampuan bertarungnya kayak nggak lekang oleh waktu biarpun badannya mulai menua. Lord Osano bisa dengan gampang nangkis dan balikin serangan Rizzo. Sampai akhirnya Rizzo kedorong dan berhasil dilumpuhin. Di saat Lord Osano mau bunuh Rizzo pakai pedangnya, Mikey datang dan nembak si pemimpin klan, nyelamatin Rizzo. Akan tetapi, Lord Oshino yang tiba-tiba ngilang ke kegelapan, menghindari serangan Mika, muncul di belakang Mika dan nusuk dia tepat di jantungnya. Seketika, Rizzo marah banget ngelihat Mika dibunuh di depannya. Terus bangkit dan balik ngelawan Lord Oshino pakai sisa tenaganya. Setelah duel sengit dan mematikan, Rizzo akhirnya berhasil ngebunuh Lord Oshino pakai jurus bayangan maut. Rizzo yang masih dengar retak jantung Mika terus ngegendong Mika keluar dari kobaran api. Di luar, Maslow dan pasukan khusus Europol berhasil ngalahin para ninja pembunuh klan Oshino. Rizzo lalu ngasih tahu Maslun kalau Mika selamat dari serangan maut Lord Oshino. I don't understand. She's got a hole right through the middle of her heart, but... Karena dia punya kondisi badan yang unik, jantungnya ada di sisi kanan dadanya. Pasukan khusus Europol akhirnya ninggalin markas rahasia klan Oshino dan apinya padam. Rizzo tetap di situ dan manjat tembok yang dipakai Kiriko buat kabur dari sana. Di atas tembok itu, dia melihat pemandangan indah daerah pegunungan sekitar tempat itu. Rizzo tersenyum dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia menghirup aroma kebebasan yang jadi impian Kiriko. Film pun berakhir. Gimana? Seru kan guys? So jangan lupa like and subscribe kalau suka filmnya. See you next time.